Hai fellas, welcome back again to Bahasaku Inggris channel. Hari ini bersama saya Danang, kita akan membahas kata-kata dalam bahasa Inggris yang menyerap atau mengambil dari bahasa asing, yaitu tepatnya dari bahasa Perancis. Seperti yang kalian tahu, mengambil atau mengadopsi suatu bahasa asing ke dalam bahasa kita, itu adalah hal yang lumrah dilakukan di dalam era atau dunia perbahasaan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita juga mengadopsi banyak kata dari bahasa asing. Misalnya, kata taat yang diambil dari bahasa Arab, atau juga bendera dari bahasa Portugis, atau juga bisnis yang diambil dari bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas kosakata dalam bahasa Inggris yang mengambil dari bahasa Perancis. Kita juga akan membahas bagaimana pronunciation-nya dan apa arti kata-kata tersebut. Yang pertama yaitu ada déjà vu. Déjà vu sendiri diambil dari bahasa Prancis yang memiliki pronunciation dan bentuk yang sama. Contohnya dalam sebuah kalimat, I had a déjà vu when I went to the party last night. Saya merasakan déjà vu ketika pergi ke pesta tadi malam. Déjà vu sendiri diartikan sebagai sebuah perasaan familiar bahwa kita sudah pernah melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah fiancé. Fiancé berarti tunangan. Fiancé dengan E1 dengan single I itu untuk yang cowok, sedangkan fiancé dengan E2 atau double I itu untuk perempuan. Contohnya, my fiancé and I are going to marry next year. Saya dan tunanganku akan menikah tahun depan. Jadi kalian sudah tahu kan bahwa fiancé ini adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Prancis. Yang ketiga ada coup d'etat, yaitu diartikan sebagai sebuah usaha untuk melengsarkan kekuatan suatu pemerintahan. Nah, bahasa Indonesia sendiri juga mengadopsi bahasa Prancis coup d'etat ini dengan menggunakan pronunciation yang sama, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya dalam sebuah kalimat, the military has launched a coup d'etat in Myanmar, yang artinya militer telah melancarkan coup d'etat atau melengsarkan pemerintahan di Myanmar. Yang keempat adalah mirage. Mirage berarti bayangan, atau lebih tepatnya sesuatu yang kalian lihat ketika udara sangat panas, atau kalian lebih tahunya itu fata morgana. Nah, itu namanya mirage. Bacanya bukan miras ya, tapi mirage. Mirage. Contohnya dalam sebuah kalimat, I saw a mirage in the desert last year. Aku telah melihat mirage atau bayangan di padang pasir tahun lalu. Nah, yang kelima adalah souvenir. Souvenir diambil dari bahasa Prancis yang berarti oleh-oleh atau juga cindramata. Contohnya dalam sebuah kalimat, she got me a souvenir from her trip in Bangkok last week. Dia memberikanku oleh-oleh atau cindramata sepulang dari perjalanannya dari Bangkok. Yang keenam adalah facade. Facade berarti topeng yang digunakan seseorang untuk menyembunyikan perasaan aslinya. Contohnya dalam sebuah kalimat, look at him. He is so happy, but I believe it is just a facade. Lihat dia sangat bahagia, tapi aku yakin bahwa itu semua hanyalah cara untuk menutupi perasaan sesungguhnya. Oke, yang ketujuh adalah RSVP. Kata ini mungkin sering kalian dengar di restoran, atau di hotel, atau di kafe, atau dimanapun yang memerlukan pemesanan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya RSVP ini singkatannya bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa Prancis, yaitu Répondez s'il vous plaît, yang disingkat menjadi RSVP, yaitu Répondez s'il vous plaît. RSVP sendiri berarti adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memesan sebuah tempat jauh-jauh hari sebelum hari H, sebelum deadline-nya. Contohnya dalam sebuah kalimat, this table is only for those RSVP. Meja ini hanya untuk mereka yang sudah memesan jauh-jauh hari. Yang kedelapan adalah sabotage. Contohnya dalam sebuah kalimat, the candidate sabotaged the voting
to win the election. Kandidat tersebut mensabotase atau merusak atau menggagalkan voting untuk memenangkan election atau pemilihan. Sehingga sabotage diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk menggagalkan atau merusak sebuah alat atau sebuah proses atau sebuah kegiatan yang berguna untuk dirinya atau kepentingannya sendiri. Sehingga sabotage adalah sebuah kegiatan atau tindakan kriminal yang merugikan banyak orang. Yang kesembilan adalah reservoir. Contohnya adalah the water reservoir in the mountain is dwindling. Cadangan air di pegunungan sudah mulai habis atau sudah berkurang. Sehingga reservoir diartikan sebagai cadangan atau tempat penyimpanan yang biasanya digunakan untuk penyimpanan air atau cadangan air. Yang ke-10 adalah rendezvous. Rendezvous. Rendezvous diartikan sebagai titik kumpul atau tempat bertemu yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Contohnya dalam sebuah kalimat, we are going to rendezvous at this location tomorrow morning. Kita akan bertemu atau berkumpul di sini besok pagi. Oke, itu tadi 10 kata dalam bahasa Inggris yang mengambil dari bahasa Prancis. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan tuliskan komentar di bawah tentang kata-kata dalam bahasa Inggris yang kalian ketahui menyerap dari bahasa asing. Dan jangan lupa untuk subscribe Bahasaku Inggris channel untuk mendapatkan informasi-informasi lain yang menarik seputar bahasa Inggris. Saya Danang, saya pamit undur diri, sampai jumpa di video lain. Adios.